Selamat datang, senang sekali rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk nongkrong dan bergabung bersama kami hari ini. Betul, terima kasih sudah mampir. Ya, dan kami punya sebuah eksplorasi mendalam yang menurut saya nih bakal sangat relevan untuk Anda di fase kehidupan manapun Anda berada saat ini. Setuju. Karena topik kita hari ini sebenarnya menyentuh sesuatu yang sangat universal ya. Pasti. Hari ini misi kita adalah membedah setumpuk materi dari sebuah buku yang sangat komprehensif. Judulnya Special Education Transition Services for Students with Disabilities, atau layanan transisi pendidikan khusus untuk siswa penyandang disabilitas. Dan saya tahu, mungkin begitu dengar judulnya ada yang mikir, wah ini pasti cuma buat guru atau terapis aja nih. Nah, itu dia. Mari kita luruskan satu hal dulu. Waktu kita bicara tentang transisi di sini, kita nggak cuma bahas soal acara kelulusan dari SD ke SMP gitu ya. Sama sekali bukan. Kita lagi membongkar momen paling krusial tentang bagaimana sebuah sistem itu mempersiapkan individu, khususnya siswa penyandang disabilitas, buat menghadapi, kejamnya dunia nyata. Dunia kerja, hidup mandiri. Cara bertahan hidup. Semuanya. Karena transisi itu pada dasarnya kan sebuah jembatan. Jembatan antara struktur sekolah yang serba diatur, aman, terprediksi, menuju realitas kehidupan dewasa yang Yang penuh ketidakpastian. tepat, penuh dengan risiko. Dan ada satu pemikiran pembuka yang terus terngiang di kepala saya waktu baca materi ini. Pernah nggak sih Anda mikir kalau bertanya ke seorang anak, kamu mau jadi apa kalau sudah besar nanti? Itu mungkin adalah pertanyaan yang sama sekali salah untuk era sekarang. Ah iya, kutipan dari Michelle Obama yang ada di sumber kita. Benar, beliau menyoroti kalau pertanyaan itu secara halus tuh kayak mengasumsikan kalau bertumbuh adalah proses yang punya garis finish. Seolah-olah begitu Anda jadi insinyur atau dokter, ya udah, proses bertumbuh Anda selesai. Padahal kan dunia modern ini menuntut kita buat terus berevolusi. Dan yang paling menarik di sini adalah waktu kita mengkaji data tentang bagaimana siswa pendidikan khusus diajarkan untuk beradaptasi atau mengadvokasi diri mereka, kita tuh sebenarnya lagi melihat sebuah cetak biru. Cetak biru untuk kita semua kan? Betul sekali. Cetak biru tentang bagaimana kita semua seharusnya menghadapi masa transisi. Keterampilan yang bikin siswa pendidikan khusus berhasil bertahan di dunia kerja abad 21 ini, ya pada dasarnya adalah keterampilan adaptasi yang sama persis yang dibutuhkan oleh siapa aja. Oke, mari kita urai ini perlahan. Kalau kita bicara soal masa transisi setelah lulus SMA buat siswa penyandang disabilitas, analogi yang paling sering muncul di kepala saya itu kayak, Terjun dari tebing. nah iya, terjun bebas dari tebing. Bayangkan aja, belasan tahun mereka punya jaring pengaman berlama sekolah. Ada guru, ada jadwal yang jelas, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Terus tiba-tiba, begitu lulus, jaring itu ditarik gitu aja. Kalau mereka nggak dibekalin parasut berupa keterampilan transisi yang solid, jatuhnya bisa fatal banget. Dan sayangnya, analogi tebing itu sangat akurat kalau kita lihat datanya. Ada studi komprehensif dari Amerika, namanya National Longitudinal Transition Study 2, atau NLTS 2. Studi yang melacak kehidupan pemuda penyandang disabilitas setelah mereka lulus itu ya. Iya, dan hasilnya cukup memprihatinkan. Kalau dibandingin sama teman sebaya mereka di populasi umum, tingkat kemandirian mereka jauh tertinggal. Contohnya, dari segi pendapatan. Saya baca mereka rata-rata cuma menghasilkan sekitar $10.40 per jam. Sementara populasi umum ada di angka $11.40. Ada selisih yang lumayan. Terus untuk metrik hidup mandiri kayak tinggal sendiri atau lepas dari dukungan finansial orang tua, angkanya juga rendah kan? Cuma sekitar 45%, bandingkan dengan 59% pada populasi umum. Tunggu dulu, saya mau bahas satu bagian, soal tingkat keterlibatan orang tua di laporan itu. Karena ada satu hal yang bikin saya lumayan mengernyitkan dahi. Yang soal tren penurunan itu? Iya, di sana disebutin kalau dari tahun 2003 sampai 2012, proporsi orang tua yang aktif bertemu staf sekolah buat merencanakan transisi anak mereka justru turun dari 79% menjadi 60%. Dan buat hal sekrusial ini malah merosot. Itu pertanyaan yang valid banget. Hipotesis dari para peneliti adalah ini efek samping dari sistem sekolah yang semakin kompleks. Maksudnya beban akademiknya. Betul, kurikulum jadi padat karena standar ujian nasional yang makin ketat. Akibatnya, fokus sekolah dan orang tua tuh tersedot habis cuma buat mastiin anak lulus ujian hari itu. Jadi persiapan jangka panjangnya terpinggirkan. Persis.
Hal-hal pragmatis kayak mencari pengalaman magang atau merencanakan karir jadi dinomorduakan. Bahkan pengalaman kerja berbayar bagi siswa SMA yang sebenarnya prediktor paling kuat buat kesuksesan pasca sekolah itu angkanya juga turun drastis. Jadi, intinya, kita terlalu sibuk memadamkan api hari ini, sampai lupa membangun rumah buat besok. Metafora yang sangat pas. Ini bawa kita ke diskusi soal apa yang sebenarnya berhasil. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Terutama kalau kita lihat kelompok siswa dengan kesulitan belajar atau learning disabilities. Ya, ini seringkali disalahpahami. Karena logika awam mungkin mikir, oh, mereka kesulitan belajar, jadi pisahin aja ke kelas khusus yang lebih tenang biar fokus. Tapi sumber kita justru membantah itu. Sangat bertolak belakang dengan logika itu. Data menunjukkan kalau salah satu faktor penentu kesuksesan terbesar buat mereka adalah inklusi di kelas reguler. Mereka harus ada di sana, bergesekan dengan teman sebaya. Benar, belajar materi inti yang sama. Tapi, inklusi fisik aja nggak cukup. Mereka butuh keterampilan fundamental yang disebut self-determination. Kadang terdengar kayak istilah politik gitu ya. Iya, padahal bukan itu maksudnya. Dan ini bukan cuma soal punya tekad baja atau keras kepala kan? Sama sekali bukan. Anda bisa anggap self-determination ini sebagai kemandirian dalam mengarahkan kemudi hidup. Kemudi hidup, oke. Ini tuh seperangkat keterampilan praktis. Gimana cara bikin pilihan, menetapkan tujuan yang realistis, mengomunikasikan kelemahan diri tanpa rasa minder. Dan ada satu lagi yang penting. Kemampuan mengambil risiko yang aman. Nah, itu krusial. Banyak siswa penyandang disabilitas yang terlalu dilindungi. Mereka kayak dibungkus bubble wrap sama orang tua dan sekolah. Supaya nggak lecet. Iya, tapi akibatnya mereka kehilangan martabat untuk merasakan kegagalan kecil. Padahal, dari kegagalan itulah kita belajar mengevaluasi diri. Saya suka banget konsep martabat merasakan kegagalan itu. Dan saya jadi teringat satu contoh keren di buku ini. Soal gimana guru bisa menyelipkan keterampilan ini di pelajaran sehari-hari. Contoh yang guru sejarah itu. Betul. Sebut saja Miss Gomez. Kan banyak pendidik yang mungkin mikir, aduh saya harus kejar target kurikulum, mana sempat ngajarin advokasi diri. Tapi Miss Gomez ini bahas perang saudara Amerika pakai model yang beda. Gimana persisnya beliau ngelakuin ini? Prakteknya sangat elegan. Alih-alih dia berdiri di depan kelas menceramahi siswa selama 1 jam, dia bagi kelas ke kelompok-kelompok kecil. Oke, kerja kelompok biasa. Tapi dia kasih otoritas penuh ke siswa buat memilih cara presentasinya. Entah itu lewat esai, bikin poster, presentasi lisan, atau bermain peran. Nah, bagian otoritas memilih ini kuncinya ya. Tepat. Dan sebelum mereka milih, Miss Gomez ambil waktu 15 menit di awal untuk ngajain kerangka pengambilan keputusan. Namanya Smarter Planning. Cuma 15 menit? Cuma 15 menit. Dia ngebimbing siswa diskusi, nanya ke mereka, apa kekuatan masing-masing anggota kelompok kalian? Wow, jadi ini memaksa siswa, termasuk yang punya kesulitan belajar, buat praktekin advokasi diri secara langsung. Iya, seorang siswa mungkin harus berani bilang ke temennya, saya susah banget nih merangkai kata buat esai, itu kelemahan saya. Tapi saya jago desain grafis, gimana kalau kita bikin infografis saja? Itu jenius. Mereka belajar negosiasi, ngakuin kekurangan tanpa malu, dan cari solusi bareng-bareng. Dan yang terpenting, mereka tetap belajar sejarah perang saudara. Betul. Ini soft skill tingkat tinggi yang disamarkan dalam tugas sejarah, tanpa membuang waktu akademik sama sekali. Oke, itu sangat masuk akal buat siswa yang tantangannya di pemrosesan informasi. Tapi, mari kita naikin tingkat kesulitannya. Boleh. Gimana kalau tantangannya bukan di akademis, tapi di emosi dan perilaku mereka? Siswa dengan gangguan emosional atau perilaku, EBD. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita nggak bisa bahas siswa EBD tanpa melihat realitas zaman sekarang. Sumber kita mengutip riset psikolog Jin Tweng. Yang tentang generasi iGen itu ya? Mereka yang lahir sejak pertengahan 90-an. Iya. Generasi ini kan tumbuh dengan ponsel pintar di tangan. Interaksi tatap muka merosot, screen time roket. Dan dampaknya ada lonjakan tingkat kecemasan dan depresi kan? Perasaan insecure secara sosial. Sangat tinggi. Mereka juga cenderung menunda aktivitas kedewasaan, kayak lambat dapat SIM atau kerja paruh waktu pertama. Bayangkan kita ngambil semua beban kecemasan generasi iGen itu, terus ditaruh di pundak seorang remaja yang sejak awal memang punya diagnosis gangguan emosional. Bebannya jadi eksponensial. Dunia kerja modern kan butuh empati, kerja sama tim, komunikasi. Bagi siswa EBD, ini ibarat dipaksa lari maraton padahal mereka masih belajar jalan.
Dan celakanya, pendekatan tradisional di sekolah biasanya cuma nyuruh mereka ngisi kuesioner. Pertanyaan kayak, kamu nanti mau jadi mekanik atau kasir? Kuesioner karir yang jadul itu ya. Persis, itu sangat nggak relevan buat mereka. Karena akar masalahnya bukan ketidaktahuan soal profesi. Tapi ketidakmampuan meregulasi emosi di lingkungan sosial. Betul. Lagi pula, pekerjaan manual yang repetitif udah mulai diganti sama teknologi. Kalau Anda nggak bisa kerjasama dengan manusia lain, robot yang akan ambil pekerjaan itu. Makanya, saya penasaran banget sama program Step Taker yang dibahas di sumber kita. Intinya, program ini mengubah pertanyaan tradisional tadi. Dari yang awalnya nanya, kamu mau kerja apa? Jadi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Program Step Taker ini benar-benar pergeseran paradigma yang brilian. Gimana cara kerjanya di lapangan? Jadi mereka minta siswa SMA, khususnya yang EBD, buat nulis sebuah surat rekomendasi untuk diri mereka sendiri di masa depan. Surat rekomendasi buat diri sendiri. Iya, siswa harus merenung, merinci karakter ideal yang pengen mereka punya 5 atau 10 tahun lagi. Misalnya mereka nulis, oh saya ini orang yang bisa diandalkan kalau lagi krisis. Atau, saya pendengar yang baik dan gak gampang meledak kalau dikritik. Kalau berhenti di situ aja, rasanya cuma kayak latihan nulis jurnal biasa ya? Nah, yang bikin beda itu langkah selanjutnya. Suratnya nggak cuma disimpan di laci meja guru. Terus dikirim kemana? Pemimpin komunitas. Oh, wow. Para profesional ini baca klaim si siswa, lalu ngasih umpan balik tertulis yang jujur tapi konstruktif. Jadi manajer HRD itu mungkin balas, oke, kamu bilang kamu bertanggung jawab. Bagus, tapi apa buktinya sekarang? Langkah nyata apa yang kamu ambil minggu ini buat ngebuktiin itu? Tepat. Umpan balik dari luar itu memaksa siswa EBD berlatih menerima kritik dari figur otoritas, tanpa bereaksi defensif atau marah-marah, yang mana itu kelemahan klasik mereka. Dan mereka ditantang buat cari aktivitas nyata di sekolah ya, buat ngebangun portofolio karakter itu? Betul, ini ngajarin mereka kalau identitas masa depan tuh nggak turun dari langit, tapi dibangun lewat tindakan kecil setiap hari. Pendekatan yang memberdayakan banget nih. Tapi sejauh ini kan kita ngomongin persiapan pasca SMA. Rasanya agak telat gak sih kalau kita baru mikirin transisi pas anak udah SMA? Tentu saja telat. Makanya dalam sistem pendidikan khusus, ada proses transisi yang terjadi jauh lebih awal. Garis waktu vertikalnya ya? Iya. Bagi banyak keluarga, terutama yang punya anak dengan disabilitas intelektual, transisi besar pertama itu terjadi di usia yang sangat rapuh, usia 3 tahun. 3 tahun? Apa yang terjadi di usia itu? Di Amerika, ada pergeseran sistemik dalam undang-undang layanannya. Sebelum usia 3 tahun, intervensi itu di bawah bagian C, yang fokusnya ke keluarga. Jadi terapisnya datang ke rumah gitu? Betul, terapis datang, ibu dan ayah jadi pusat dari programnya. Sangat intim. Tapi begitu lilin ulang tahun ketiga ditiup, sistem berubah drastis ke bagian B. Berubah gimana maksudnya? Secara hukum, fokus layanan pindah murni ke anak, dan lokasinya pindah ke sekolah. Wah, orang tua yang tadinya pegang kendali penuh di ruang tamu mereka, tiba-tiba harus menyerahkan anaknya ke sistem sekolah formal. Persis. Bagi banyak orang tua, ini memicu kecemasan yang luar biasa. Kayak dipaksa ngelepas setir mobil pas lagi melaju kencang. Saya bisa rasain frustrasinya. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan yang lebih besar buat individu dengan disabilitas intelektual atau ID. Jadi apa arti dari semua ini? Maksudnya, setelah mereka berhasil lewat masa sekolah, apa nasib mereka pasca SMA? Dulu sejarahnya sangat kelam. Gagasan kalau seseorang dengan disabilitas intelektual, kayak Down syndrome, bisa masuk kuliah itu dianggap mustahil. Seringnya disembunyikan di rumah atau masuk fasilitas kerja yang terisolasi? Tapi sekarang kita melihat terobosan yang luar biasa. Ada organisasi seperti Think College yang mencatat pertumbuhan luar biasa. Saya baca ada lebih dari 265 program kuliah yang inklusif untuk siswa ID ini kan? Betul, program pasca sekolah menengah. Dan mayoritas dari program ini tuh nempel di universitas 4 tahun yang reguler. Pertanyaannya, apakah kuliah ini ngasih dampak nyata ke kemandirian finansial mereka? Di luar nilai moralnya ya? Dampaknya sangat terukur secara ekonomi. Data membuktikan siswa ID yang ikut pendidikan setingkat kuliah punya peluang kerja yang jauh lebih tinggi dibanding yang cuma lulus SMA. Upahnya juga lebih baik. Rata-rata upahnya $9.56 per jam. Berbanding $8.40. Tapi yang paling mencolok itu return on investment atau pengembalian investasinya buat negara. Nah, mari kita bicara angka. Seberapa cepat investasi pendidikan ini balik modal? Kurang dari 2,5 tahun. Kurang dari 2,5 tahun. Iya,
Individu-individu ini jadi mandiri secara finansial, mereka mulai bayar pajak, jadi biaya layanan subsidi dari pemerintah itu balik modal dengan cepat. Ini benar-benar mengubah narasi. Memberikan pendidikan transisi bukan sekedar amal, tapi kebijakan ekonomi yang sangat cerdas. Mengubah mereka jadi penerima bantuan, jadi kontributor aktif. Sangat masuk akal. Nah, supaya kita benar-benar paham kalau transisi ini adalah perjalanan panjang, saya pengen bawa Anda yang mendengarkan ke sebuah studi kasus nyata dari materi kita. Kisah tentang Silas. Iya, Silas. Ini menyoroti kondisi tunarungu atau gangguan pendengaran. Silas ini lahir prematur, sangat mungil, dan gagal tes pendengaran pas umurnya baru beberapa minggu. Kasus Silas ini contoh sempurna dari penerapan standar emas yang disebut Kerangka Kerja 136. Aturan 136. Ini kan bukan kode sembarangan. Ini garis waktu yang ketat buat nyelamatin kemampuan bahasa anak, kan? Betul sekali. Aturannya begini, screening pendengaran paling lambat di usia 1 bulan, diagnosis medis yang pasti di usia 3 bulan, dan intervensi profesional harus sudah jalan sebelum bayi berusia 6 bulan. Karena jendela plastisitas otak bayi buat bahasa itu sempit banget. Waktu adalah segalanya di sini. Di cerita Silas, ibunya proaktif banget ngikutin jadwal itu. Di usia 3 bulan, Silas didiagnosis hilang pendengaran berat. Bayangkan Anda jadi ibunya. Bayi Anda baru 3 bulan, rentan, dan tiba-tiba Anda disodorin rencana medis, alat bantu dengar, dan terapi. Pasti panik banget. Disitulah tim intervensi awal atau IFSP masuk. Dan pendekatan mereka itu sangat manusiawi. Mereka nggak cuma ngobatin telinga Silas, mereka ngobatin kecemasan keluarganya. Timnya datang ke rumah dan jadi mentor buat ibu sama neneknya Silas ya? Betul, diajarin cara mandiin Silas sambil terus diajak komunikasi visual. Cara bermain yang merangsang respons dari alat bantu dengarnya. Dan ngasih dukungan psikologis. Karena kalau orang tuanya tenggelam dalam stres kronis, anaknya nggak akan berkembang. Tepat, stres orang tua itu hambatan terbesar dalam perkembangan anak disabilitas. Dan kerja keras keluarga Silas terbayar. Waktu dia siap masuk prasekolah di usia 3 tahun, transisinya nggak mendadak. Semua direncanakan dari jauh-jauh hari lewat IEP. Ya, waktu Silas masuk kelas inklusi, kelasnya udah dipasangin sistem sound field, supaya dia bisa dengar suara guru dari sudut manapun. Ada fasilitator bahasa juga yang bantuin dia interaksi. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting. Kenapa perpindahan Silas dari rumah ke sekolah bisa begitu mulus tanpa drama? Kuncinya di persiapan teknis yang sering kita anggap remeh ya. Persis, berbulan-bulan sebelum hari pertama, Ibu Silas diajak keliling sekolah. Lihat rute bus transportasi, masuk ke kantin, nyobain toilet sekolah, ngobrol santai sama calon gurunya. Hal-hal kecil yang secara drastis mengeliminasi ketakutan akan hal yang nggak diketahui ya, buat anak maupun orang tuanya. Menurunkan tingkat stres keluarga secara signifikan. Wah, merangkum semua yang udah kita obrolin hari ini, dari masalah kecemasan iGen, kemandirian mempresentasikan sejarah kayak Miss Gomez, sampai perjuangan Silas tadi, ada satu benang merah yang sangat jelas. Transisi yang sukses itu bukan sekedar satu rapat seremonial di sekolah setahun sekali. Betul. Itu adalah proses yang hidup, bernafas, dan berkelanjutan untuk ngebangun otonomi. Dan untuk Anda yang lagi dengerin, saya ingin Anda merenung sejenak soal masa-masa transisi dalam hidup Anda sendiri. Pasti semua orang pernah mengalaminya. Bukankah semua kecemasan itu bakal jauh lebih ringan kalau sejak awal kita diajarin cara menetapkan tujuan, cara bernegosiasi pas kita nggak mampu lakuin sesuatu, dan ngadvokasi kebutuhan kita sendiri, tanpa rasa bersalah? Dan mengingat dunia kerja di masa depan yang menuntut fleksibilitas ekstrim, kecerdasan emosional, dan keterampilan sosial, hal ini memunculkan satu pemikiran. Pemikiran apa itu? Jika sistem pendidikan arus utama kita masih aja terjebak pada metode hafalan dan rutinitas mekanis yang kaku, bukankah sistem itu sendiri yang sebenarnya sedang melumpuhkan kapasitas semua siswa tanpa terkecuali untuk bertransisi jadi orang dewasa yang tangguh? Wow, itu realita yang tajam banget. Pada akhirnya, kita emang nggak cuma lagi bahas cara perbaiki pendidikan khusus aja ya. Kita lagi ngelihat cermin dari sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah nemenin kami menyelami lautan wawasan ini. Ya, semoga ini memberikan sudut pandang baru. Kami harap diskusi ini bawa perspektif yang bisa Anda terapkan di keseharian Anda. Teruslah penasaran, teruslah bertumbuh, dan sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.